Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luluqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah dimanapun berada yang ada di rumah. Masya Allah, gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang buat jamaah yang datang dari Bangka Belitung. Mana tepuk tangan dulu dong. Dan juga dari Majalengka ya. Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda. Dan juga jamaah Islami Tinda di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai tema kita pagi hari ini ya. Kita biasanya lihat dulu nih. Hari ini ada apa aja. Dan di sini sudah ada juga guru kita Ustadz Abi Maki yang udah lama gak mampir nih. Masya Allah. Selamat jadi kakek-kakek. Oh, punya cucu. Kemarin bener lagi ya. lahir cucunya. Lahiran lagi cucunya, Masya Allah. Dan juga buat jamaah Islami yang ada di rumah ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu di video viral berikut ini. Ada banjir bandang Sukabumi, 66 titik terdampak. Masya Allah, coba kita lihat ini dia nih tayangannya. Allah. Ya Allah, inilah wa inna rojiun ya Bu ya. Kalau hujan kayak gini jadi harus hati-hati banget ya. Iya pasti Bu, harus banget kita Iya, tuh harus harus lebih waspada, waspada, Bang. bener. Apalagi musim hujan begini ya, kita doain aja nih semua saudara-saudara kita ya yang mengalami hal seperti ini supaya lebih sabar menghadapi kondisi ini. Karena ini kan bagian dari termasuk bencana Ustadz ya. Bencana. Bener ya? Fenomena alam dulu. Fenomena alam. Sebenarnya kalau ini fenomena alam. Fenomena alam ya. Musim hujan, kemarau, angin. Nah. Itu namanya fenomena. Fenomena dan bagian dari takdir Allah juga. Tapi kalau tidak diantisipasi, bukan hanya menjadi fenomena, tapi jadi bencana. Oh nauzubillah. Karena Ibu bencana namanya? nanti disebut bencana kalau ada korban. Iya, Ibu namanya siapa Ibu? Bu Ratna. Ibu Ratna. Bu Ratna dari mana Ibu? Bangka Belitung. Bangka Oh, dari Belitung, Bangka Masya Allah, Belitung. tepuk tangan dong. Ibu Ratna terima kasih banyak, boleh duduk lagi Ibu Ratna. Ustadz tapi gini cara Ya. membedakan yang namanya musibah, ujian atau hukuman itu Ya. apa sih? Mohon izin penjelasannya. Baik, izin Abi kakek, panggil kakek ya nanti. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu kami juga dari tim Islami Tinda turut berduka atas bencana yang terjadi dimanapun. Karena yang namanya bencana adalah sesuatu yang mengambil korban. Baik itu korban harta dan apapun. Dan mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita untuk lebih hati-hati. Pertanyaannya, apakah ini ujian? Apakah ini musibah? Apakah ini azab? Maka ujian itu pasti akan datang. Baik itu ujian berupa sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka itu adalah ujian. Ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Sementara musibah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ini datang akibat kelalaian kita. Maka ini bisa dikatakan musibah karena bisa jadi karena buang sampah sembarangan, Betul. penebangan hutan di mana-mana. Betul. Bisa jadi itu adalah musibah. Sebab akibat Sebabnya ya? akibat. Iya. Sementara azab ini hanya ditujukan kepada yang tidak beriman, Nauzubillah. yang melakukan pelanggaran agama, Nauzubillah. pelanggaran syariat, maka inilah azab. Azab ini bisa terjadi di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Kalau saya bilang mayat, apa yang kepikir? Orang meninggal ya Bu ya? Orang mati ya Bu ya? Bicara masalah kematian itu kok mikirinnya orang mati pasti di kuburan. Betul apa betul? Iya. Kalau mayat itu orang mati, tapi Iya. kalau jenazah itu yang dikubur Iya. dan sebagainya. Iya, tapi darinya di mana? Di kuburan kan banyak kan. Tapi tahu nggak Bu? Di sekitar kita ternyata banyak banget ada mayat-mayat hidup. Hah, lo? Ada gak di sini mayat hidup nih? Ada. Di rumah ada nggak nih nauzubillah min zalik ya? Kenapa sih dibilang mayat hidup kok serem banget? Nah hari ini kita bahas biar kita makin paham, makin tahu kenapa disebut mayat hidup tapi bukan zombie. Apa tema kita hari ini? Temanya adalah merinding. Ada mayat berjalan di sekitar kita. Kenapa begitu? Sebelum kita lanjut kita lihat lagi video tayangan lagi ya tentang gelisah tak baca Al-Quran. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ini Masya Allah ya. Nah ini yang kita mungkin bisa bilang kenapa banyak mayat berjalan, salah satunya ini nih.
Allah kasih kita dua mata untuk melihat. Ini Masya Allah ya. Benarkah di antara kita ini banyak orang yang berjalan ya bisa melihat tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Nah ini mungkin ada hubungannya Abi. Mohon izin punten penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Abi Maki. Fadhal Abi. Terima kasih Mas Fadli. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita melihat tayangan barusan ini, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Ternyata benar, ada yang namanya basar dan ada yang namanya basirah. Kalau basar ini adalah pandangan yang kita miliki, bisa melihat, membedakan warna, melihat cahaya, keindahan, apapun yang nampak di depan kita, Masya Allah itu adalah basar. Iya, namun ada yang namanya hati kita ini yang disebut dengan basirah. Orang bisa jadi tanpa melihat dengan matanya, tapi hatinya peka. Ada yang dilihat satu waktu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan perjalanan untuk perang Uhud, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang sanggup untuk membawa ke Uhud dengan jalan yang pintas? Lalu sahabat Rasulullah Khaisuman menyatakan, ya Rasulullah, aku tahu jalan menuju Khandaq atau aku tahu menuju jalan Uhud. Tiba-tiba harus berlalu ke perkebunan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, tapi orang ini adalah orang kafir. Namanya orang ini adalah sering dikatakan Mirba. Murbi ini tiba-tiba membentangkan tangannya mengatakan kalimatnya, hai yang di depan, apabila yang di depan itu Muhammad ataupun berkaitan dengan Muhammad, maka aku larang untuk masuk ke tempat perkebunanku walaupun hanya berlalu di tempat perkebunanku. Memang tidak ada jalan kecuali lewat situ. Dan ternyata Umar bin Khattab marah dengan mengatakan, siapa yang berani untuk melarang kami berjalan tempat ini? Memangnya siapa Anda? Jawaban, ini adalah milikku. Ternyata orang ini punten tidak bisa melihat. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, dia a'ma, dia ini buta. Bisakah kita singkirkan begitu saja? Rasulullah katakan, jangan, biarkan kita muter saja. Innahu, sesungguhnya dia a'mal basar wa a'mal basirah. Dia ini sudah buta dari matanya punten dan dia pun buta hatinya. Ini adalah sebenarnya andai kita lihat, beberapa banyak orang punya mata, tapi dia sebenarnya tidak bisa melihat. Betul, Bi. Dan ini bagaikan mayat yang berjalan karena matanya tidak pernah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah. Karena apa? Pasti akan ditanya, mata yang aku berikan kepadamu apa yang telah kau gunakan? Tidak pernah digunakan dalam kebaikan, apa bedanya dengan kematian mata itu? Nauzubillah. Allah ibarik. Makasih banyak Abi. Sami-sami. Tepuk tangan dong buat guru kita Ustadz Abi Maki penjelasannya. Jelas banget nih ya, ini Masya Allah buat jamaah Islami yang dirahmati Allah. Hari ini kita belajar penting banget buat kita semuanya supaya kita nggak jadi mayat hidup nih, ini Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita lihat lagi ada sebuah video tayangan tentang warga Gaza yang mengalami kelaparan. Ini dia tayangannya. Ini Masya Allah, ini harusnya kita bercermin kepada diri kita, banyak-banyak bersyukur ya Bu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita masih lebih sering makannya daripada nggak makannya, betul apa betul? Bener, banyak sisanya malah. Masih banyak ada yang nyisain makanan nggak nih? Nauzubillah yang di rumah kalau makan nggak habis, jangan ya. Kita lihat saudara-saudara kita tuh, banyak banget yang membutuhkan makan. Kadang-kadang kita nih sebagai manusia hilang yang namanya rasa kepedulian terhadap tersama. Ya, termasuk tadi kalau kita lihat tadi ini orang-orang tadi banyak orang yang nggak peduli juga. Apakah orang-orang yang nggak peduli ini terhadap sesamanya termasuk golongan mayat berjalan Ustadz Syam? Nah ini mohon penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Foto Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Abi, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaan sifat dan akhlaknya. Di antara sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditorehkan dalam ayat yang kami barusan baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat yang lain tidak selamat, ketika melihat ada daripada umatnya yang tidak mengikuti jalannya, karena sesungguhnya keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya bukan karena keinginannya sendiri, melainkan Nabi yang paling tahu bagaimana daripada akhir kehidupan ini. Sehingga berat sekali rasanya Nabi SAW jika lo masuk surga sendirian. Inginnya seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nabi begitu penyantun, Nabi begitu penyayang, maka bisa kita simpulkan ayat tadi membicarakan tentang rasa empati yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, rasa kepedulian yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Berat rasanya kalau orang lain tidak ikut bahagia, dan sangat sayang, sangat cinta, sangat santun, sangat penyayang kepada sesama orang-orang beriman. Sehingga bisa katakan mayat yang berjalan selanjutnya adalah mereka yang punya hati, dikasih hati sama Allah, tapi tidak pernah peduli terhadap sesama. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling peduli terhadap Paling sesama. care ya, Paling Masya care terhadap Allah. sesama. Bukan hanya manusia, tapi kepada binatang, kepada makhluk ciptaan Allah. Nabi SAW adalah manusia yang paling peduli, paling berfungsi hatinya. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustadz Ustadz Syam. Ini Masya Allah Ustadz Maulana. Mungkin banyak orang juga Iya. kadang-kadang mau ngebantu orang lain bingung. Takut nggak nyampe, takut mungkin antar duitnya Nah, dipakai gini. gitu. Karena tema kita tentang mayat yang berjalan. Pertanyaannya tadi sudah disonding sama Ustaz Sabi Maki berkaitan tentang adanya orang ketidakpedulian, ada mata tapi tidak melihat. Iya, mau peduli Dan tapi ini takut, peduli takut enggak? salah tempat. Nah ini nih, buat kita semua alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah Apa ini. QRIS? QRIS. Iya Kris aja kalau Kris. enggak ya boleh, nggak usah repot-repot. Ini yang ada di sini nih Jamani. Nah ini ayo, yang mungkin banyak orang takut, ragu, di mana takut nggak nyampe. Insya Allah di Difoto, sini difoto, aman. Foto dulu, tadi kirimin kirim ke keluarga. Ya silakan. Ya coba sekarang iklan lanjut lagi, terakhirnya muter. Udah lama nggak saya lihat muter. Makanya Ya. jangan kemana-mana, kita akan membahas tentang mayat yang Iya, berjalan. jamaah, oh jamaah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Iya, muter. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong Ustaz.